Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Awalia dari kelas MN19C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang analisa ekonomi makro. Langsung saja. Yang pertama, analisa ekonomi makro. Analisa ekonomi makro digunakan untuk mengevaluasi mata uang, obligasi, komoditas, dan indeks saham di level makro. Analisa ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Contohnya termasuk suku bunga, inflasi, tingkat pertumbuhan, ketenagakerjaan, politik, dan sentimen nasional. Analisa ini akan memberitahukan kita jika suatu ekonomi itu berkembang atau menyusut, booming atau merosot. Yang kedua, suku bunga. Suku bunga adalah biaya pinjaman uang, baik oleh individu, perusahaan, atau bahkan pemerintahan. Jika orang-orang atau perusahaan meminjam lebih sedikit, mereka memiliki lebih sedikit uang untuk berinvestasi atau dihabiskan dan sebaliknya. Jika suku bunga naik, ini akan membuahkan lebih banyak simpanan dan lebih sedikit pengeluaran, serta akan mengurangi pertumbuhan. Jika suku bunga turun, pinjaman dan pengeluaran akan lebih tinggi dan karenanya akan meningkatkan pertumbuhan. Bank sentral melakukan rapat bulanan untuk mengatur tingkat suku bunga dan rapat-rapat ini diikuti oleh para trader. Yang ketiga, efek suku bunga di pasar. Kenaikan tingkat suku bunga akan meningkatkan simpanan serta mengurangi investasi dan pengeluaran yang akan menyebabkan melambatnya ekonomi. Tingkat pertukaran. Suku bunga yang lebih tinggi berarti permintaan terhadap mata uang meningkat karena orang-orang menjual mata uang dengan suku bunga lebih rendah. Untuk membeli mata uang dengan suku bunga lebih tinggi ini akan menyebabkan meningkatnya nilai mata uang. Saham. Saham dan suku bunga berkorelasi negatif. Suku yang lebih tinggi mengimplikasikan biaya yang lebih tinggi untuk pinjaman konsumen dan perusahaan. Dan ini akan berdampak negatif ke harga saham. Komoditas. Jika suku bunga naik, ini berarti biaya penyimpanan komoditas akan naik dan ini bisa berdampak negatif terhadap harga komoditas. Yang keempat, inflasi. Inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa dalam ekonomi. Ketika inflasi naik, lebih banyak uang dibutuhkan untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang sama. Dan ini akan berakibat pada turunnya pertumbuhan. Consumer Price Index atau CPI yang mengukur perubahan harga barang-barang tanda kutip keranjang pasar. Producer Price Index atau PPI yang mengukur perubahan harga produksi barang dan jasa. Inflasi berefek langsung pada ekonomi dan ini dikarenakan tingkat inflasi yang tinggi akan mendesak bank sentral untuk meningkatkan suku bunga. Efek inflasi di pasar. Bank sentral menggunakan suku bunga untuk mengontrol inflasi. Naiknya inflasi akan berefek sama dengan suku bunga di pasar-pasar, kecuali komoditas. Yang kelima, pertumbuhan. Pertumbuhan mengukur kesehatan ekonomi melalui naiknya produksi barang dan jasa dan bisa dimonitor dengan cara Gross Domestic Product atau GDP, mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Neraca perdagangan internasional yang mengukur perbedaan impor dan ekspor. Penjualan retail juga mengukur pertumbuhan melalui pengeluaran konsumen dan digunakan untuk menilai arah ekonomi. Efek pertumbuhan pasar. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator ekonomi yang paling diperhatikan karena memungkinkan peningkatan standar hidup, kenaikan pendapatan pajak, dan membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang keenam, pengangguran. Salah satu bahan paling penting untuk ekonomi yang sehat adalah ketersediaan pekerjaan dengan bayaran naik. Ketika seseorang secara
aktif mencari kerja namun tidak bisa mendapatkan pekerjaan, pengangguran terjadi. Pengangguran diukur oleh angka pengangguran yang pada dasarnya adalah presentasi orang-orang tanpa pekerjaan namun bisa dan ingin bekerja. Non-farm payroll juga mengukur ketenagakerjaan melalui sejumlah pekerjaan. Tambahan non-pertanian yang ditambahkan setiap bulan. Kenaikan jumlah pengangguran atau penurunan di non-farm payroll memberikan sinyal pelambatan ekonomi. Efek pengangguran di pasar. Saat pengangguran bertambah, pengeluaran konsumen turun karena pengangguran memiliki lebih sedikit uang untuk digunakan dan mereka yang bekerja khawatir mengenai masa depan sehingga condong mengurangi pengeluaran. Yang ketujuh ada kestabilan politik. Risiko politik adalah risiko penghasilan investasi yang mungkin terjadi, yang diakibatkan oleh perubahan politik atau ketidakstabilan suatu negara. Ada berbagai keputusan pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis individu, industri, dan ekonomi secara keseluruhan. Ini termasuk nasionalisasi, kenaikan pajak, tambahan regulasi, batasan perdagangan, dan lain sebagainya. Keputusan mengejutkan kerajaan Inggris untuk meningkatkan EU atau Brexit memicu lebih banyak pembicaraan mengenai risiko politik daripada sebelumnya. Risiko politik efek di pasar. Naiknya risiko politik memiliki efek negatif di semua pasar. Panah turun semua merah, tingkat pertukaran. Keyakinan yang menurun dan meningkatnya ketidakpastian menyebabkan penurunan nilai mata uang. Saham, ini juga berakibat negatif terhadap bisnis karena harga saham menurun. Komoditas. Begitu pula pada mayoritas komoditas dan penurunan yang terjadi saat risiko politik naik, kecuali emas yang berperan sebagai safe haven saat tidak ada kepastian. Yang kedelapan, sentimen. Sentimen merupakan ukuran psikologis mengenai apa yang dirasakan oleh orang-orang tentang ekonomi secara umum atau khususnya terhadap kelas aset. Sentimen bisa jadi pengaruh yang kuat di pasar jika orang-orang melihat jangkauan faktor sebagai positif atau negatif. Sentimen positif dianggap bullish, sementara di sisi lainnya sentimen negatif dianggap bearish. Purchasing Managers Index atau PMI di AS dan laporan IFO, Institute for Economic Research di Eropa mengukur sentimen manajer bisnis. Indeks sentimen konsumen mengukur opini dan firasat konsumen terhadap kesehatan ekonomi. Efek sentimen di pasar. Investor condong dipengaruhi oleh sentimennya sendiri ketika membuat keputusan finansial dan ini akan berakibat pada berbagai hal di ekonomi. Panah ke atas semua hijau. Yang pertama, tingkat pertukaran. Optimis akan mengarahkan investor untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi masa depan dan gilirannya akan meningkatkan mata uang domestik. Yang kedua, saham. Sentimen investor berkorelasi positif dengan imbal saham. Sentimen optimis investor akan memiliki efek positif terhadap imbal saham karena konsumennya percaya bahwa ekonomi akan berkembang, akan berinvestasi di saham bisnis yang memiliki potensi pertumbuhan. Yang ketiga, komoditas. Pada akhirnya juga akan mendorong komoditas yang kemudian condong terapresiasi terhadap nilai. Jadi kesimpulannya, indikator di atas memberikan kita gambaran ekonomi saat ini dan prospek masa depan. Perubahan fundamental di atas akan secara langsung mempengaruhi nilai mata uang, obligasi, komoditas, dan saham. Peserta pasar harus memperhatikan kondisi fundamental ini dan menggunakan informasinya untuk mengambil keputusan trading. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.